Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Padija Desta Muntas dari jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat kelas 7 SMP. Materi yang akan saya jelas yaitu pengertian bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Untuk mengingatnya kembali, perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan B, sehingga B minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0, sedangkan bilangan bulat positif terletak di kanan 0. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keempat bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan lain-lain. Yang kelima bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat, yaitu dibedakan menjadi 4. Yang pertama penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, yang ketiga perkalian bilangan bulat, yang keempat pembagian bilangan bulat. Next. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Yang pertama sifat tertutup, yaitu A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, C adalah bilangan bulat. Contoh, 10 ditambah minus 15 sama dengan min 5. 10 dan 15 adalah bilangan bulat, sedangkan hasilnya yaitu min 5 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 24 ditambah 78 hasilnya 102. 78 ditambah 24 hasilnya 102. Jadi 24 ditambah 78 sama dengan 78 ditambah 24. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya dalam kurung minus 20 ditambah 32 tutup kurung ditambah 50 sama dengan minus 20 ditambah 32 hasilnya 12 ditambah 50 hasilnya 62. Yang kedua, pengelompokan minus 20 ditambah dalam kurung 32 ditambah 50 tutup kurung, yaitu minus 20 ditambah 82 atau 82 dikurang 20 hasilnya 62. Jadi sifat pengelompokan tersebut minus 20 ditambah 32 ditambah 50 itu sama juga dengan minus 20 ditambah 32 ditambah 50. Keempat, adanya unsur identitas yaitu 0, sehingga
A ditambah 0 atau sama juga dengan 0 ditambah A hasilnya A. Contohnya 10 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 10 yaitu hasilnya 10. Jika minus 45 ditambah 0 atau sama juga dengan 0 ditambah minus 45 hasilnya minus 45. Yang kelima, adanya inverse jumlah atau lawan suatu bilangan, yaitu A ditambah dalam kurung minus A sama dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, inverse dari 12 adalah minus 12. Inverse dari minus 40 adalah 40, dan sebagainya. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Untuk mengurangi suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya, atau bisa dikatakan sebagai berikut. A min B, A dikurang B sama dengan A tambah B. Contohnya, yang pertama 21 dikurang 15 sama dengan 21 ditambah min 15 hasilnya 6. Yang kedua 102 dikurang min 53 sama dengan 102 ditambah min 53 hasilnya 155. Min ketemu plus maksudnya min ketemu min itu jadinya plus, nilainya positif. Yang ketiga min 64 dikurang min 136 sama dengan min 64 ditambah 136 hasilnya 72. Yang keempat min 76 dikurang 29 artinya min 76 ditambah min 29 hasilnya atau min 76 ditambah 29 hasilnya 105. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu A kali B sama dengan C. Dengan A, B, C adalah bilangan bulat. Contohnya, min 24 dikali 20 hasilnya min 480. Min 24 dan 20 adalah bilangan bulat, sedangkan hasilnya yaitu min 480 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A kali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 25 dikali 13 hasilnya 325. Atau bisa kita gunakan 13 dikali 25 sama dengan 325. Jadi, kedua bilangan tersebut hasilnya sama. 25 dikali 13 itu sama juga dengan 13 dikali 25. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya, dalam kurung minus 14 dikali 8 tutup kurung dikali 22 itu hasilnya min 14 dikali 8 hasilnya min 112 dikali 22 hasilnya min 2464. Atau bisa kita gunakan min 14 dikali dalam kurung 8 dikali 22 tutup kurung sama dengan min 14 dikali 8 kali 22 itu 176. Min 14 dikali 176 hasilnya min 2464. Jadi, sifat pengelompokan ini memiliki hasil yang sama jika kita ubah letak posisinya. Yang keempat, sifat distributif atau penyebaran. A. Distributif terhadap penjumlahan, yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikali C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dalam kurung B kali C. Contohnya, dalam kurung min 23 ditambah 11 dikali 15 sama dengan min 12 dikali 15
hasilnya min 180. Dalam kurung min 23 dikali 15 ditambah 11 dikali 15 sama dengan min 345 ditambah 165 hasilnya 180. Jadi nilai tersebut sama hasilnya walaupun kita ubah letak angkanya. Yang B, distributif terhadap pengurangan, yaitu dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikali C sama dengan A kali C dikurang B kali C. Contoh, 20 dikurang 7 dikali 18 itu 20 dikurang 7 hasilnya 13 dikali 18 hasilnya 234. Jika kita ubah letaknya, 20 dikali 18 dikurang 7 dikali 18 hasilnya 360 dikurang 126 hasilnya tetap sama 234. Jadi 20 dikurang 7 dikali 18 sama juga dengan 20 dikali 18 dikurang 7 dikali 18. Yang kelima, perkalian suatu bilangan dengan satu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 8 kali 1 atau 1 dikali 8 itu hasilnya 8. Min 15 dikali 1 sama dengan 1 dikali min 15 itu hasilnya min 15. Yang keenam, perkalian suatu bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Contohnya 12 dikali 0 sama dengan 0 atau yang lainnya 0 dikali min 24 hasilnya 0. Bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Yang keempat, pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Oleh karena itu, aturan yang berlaku pada operasi perkalian juga berlaku pada operasi pembagian. Seperti ini. A dibagi B sama dengan C, sebab B dikali C sama dengan A. Operasi kebalikan ini disebut juga inverse perkalian. Contoh, 30 dibagi 5 sama dengan 6, sebab 5 dikali 6 sama dengan 30. 32 dibagi min 4 sama dengan min 8, sebab min 4 dikali min 8 hasilnya 32. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Langsung saja. Pertama, kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. A. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalikan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri, atau mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Dengan aturan A kuadrat sama dengan A kali A. Contohnya, 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4, hasilnya 16. Min 9 kuadrat sama dengan min 9 dikali min 9 hasilnya 81. Yang B, pangkat 3 bilangan bulat diperoleh dengan mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Contohnya 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 dikali 6, hasilnya 216. Min 5 pangkat 3 sama dengan min 5 dikali min 5 dikali min 5 sama dengan 25 dikali min 5, hasilnya min 125. Yang kedua, akar kuadrat dan akar pangkat 3. A. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Lambangnya seperti ini, atau biasa kita sebut akar pangkat 2. Contohnya akar dari 49 yaitu 7. Bisa jadi minus 7, bisa jadi plus 7.
akar dari 121 itu bisa jadi positif 11, bisa jadi negatif 11. Yang B, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Lambangnya seperti ini, atau biasa kita sebut akar pangkat 3. Contohnya, akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3, karena 3 pangkat 3 yaitu 27. Akar dari 125 itu sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 hasilnya 125. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.